Rindu panik, Adi terluka. Tapi Fauzan benar-benar sangat amat cemburu melihat kekhawatiran rindu pada Adi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini ya jujur agak ngebosenin ya guys ya, karena lagi-lagi Rindu dicelakai oleh Alia. Kapan sih kira-kira Rindu ini membalas kejahatan Alia? Kalian tuh sadar gak sih kalau para pecinta dari sinetron yang lainnya juga ya, pastinya gak mau dong ngeliat pemeran utamanya selalu saja kalah. Jadi setidaknya ada perlawanan lah gitu dari pemeran utama yang selalu tersiksa hidupnya karena dicelakai oleh pemeran yang jahat. Ya kalau bisa tuh ada perlawanan gitu guys ya, jangan tertindas terus-terusan. Nah sekarang si Rindu tertindas terus-terusan nih. Udah waktu itu dia masuk jurang sendiri gara-gara nyariin Ayu. Sekarang dia malah masuk ke jurang juga gara-gara dijahatin sama Alia. Dan ya emang sih yang membantu dan melindungi Rindu itu Fauzan dan Adi ya lagi-lagi. Cuma ya kayak yang baru aja di beberapa episode kemarin ya kita melihat Rindu masuk jurang. Masa sekarang udah harus masuk jurang aja sih? Dan ya benar juga kata si Alia, si Rindu ini banyak banget gitu ya nyawanya, sehingga sulit bagi Alia untuk menghabisi Rindu atau ya membuat Rindu ini jadi tidak bisa ada lagi nih di dunia ini pokoknya. Dan emang sih mungkin penulisnya ingin memperlihatkan gimana jahatnya Alia, kemudian gimana persaingan cinta dari Adi dan Fauzan untuk Rindu. Cuma ya kayak yang gak ada konflik lain aja deh, sampai semua orang tuh jadi tahu ya, saking sinetron SCTV ini kan sudah sering kali gitu ya berpindah-pindah dan baru-baru gitu sinetronnya, dan ya selalu saja orang-orang tuh jadi udah tahu nih, oh konfliknya pasti seperti ini, konfliknya pasti seperti ini. Kalau nggak masuk jurang, kalau nggak dicelakai, kalau nggak ketiban proyek apalah segala macam kayak gitu kan. Kalian sadar nggak sih itu semua tuh pastinya bakalan terjadi di setiap episode. Tapi penyajiannya pasti kayak gitu terus gitu. Jadinya yang tadinya orang-orang tuh pengen ngelihat alur ceritanya berbeda dari yang lain, tapi malah kayak gitu aja terus, dan membuat semua orang tuh ya jadi kesal juga nontonnya. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak sih pendapat kalian dengan Mimin? Dan Mimin sih yakin ya guys ya, nggak 1-2 orang yang ngeh dan sadar akan hal tersebut. Seperti aja di episode kali ini nih, Rindu masuk jurang, kemudian mobilnya hampir terbakar, kemudian ya Rindunya diselamatkan oleh 2 orang yang mencintai dia, yaitu Fauzan dan Adi. Dan ya yang membedakan Fauzan dan Adi ini ya terlihat dari pengorbanannya. Adi mengorbankan dirinya yang hampir saja terbakar oleh mobilnya Rindu dengan mendorong Fauzan dan Rindu, sehingga Fauzan dan Rindu ya terlihat baik-baik saja atau ya tidak terkena ledakan lah gitu ya. Dan ya gimana ya guys ya, kesal sih ngelihatnya ya, karena pada akhirnya ya mereka itu tahu yang jahat itu adalah Alia. Pastinya Alia yang melakukan hal ini gitu ya. Cuma ujung-ujungnya Alia tetap aja bebas kemana saja. Bebas lagi membuat kejahatan, mencelakai orang-orang. Kayak gitu aja terus alur ceritanya. Jujur bosen kan kalian semua akan hal tersebut. Mimin juga kayak gitu guys. Jadi kayak yang kapan ya alur ceritanya bakalan lebih baru dan fresh lagi gitu. Seperti ya mungkin kita sadar kalau membuat alur cerita dari sinetron ini kan gak segampang dan semudah yang kita pikirkan ya guys ya. Pastinya harus ada banyaklah pertimbangan, apakah cocok untuk dipertontonkan, kemudian apakah ya namanya juga streaming harus setiap hari dipikirkan, dan
nanti apakah pantas untuk dipertontonkan segala macam, kan banyak pertimbangan lah. Cuma ya harusnya kalau seperti itu ya baiknya alur ceritanya itu dibuat jauh-jauh hari dulu deh, biar bisa diterima, kemudian ya bisa di checking dulu gitu apakah menarik alur ceritanya atau enggak. Cuma ya serba salah juga sih, mungkin ya pertimbangannya banyak ya guys ya, gimana pengennya penonton dan segala macamnya. Dan ya kalau untuk sekarang jujur agak ngebosenin sih ya alur ceritanya, apalagi melihat Rindu yang lagi-lagi celaka, kemudian kita melihat Fauzan dan Adi yang berantem untuk bersaing mendapatkan cintanya Rindu. Kemudian kita juga melihat gimana Fauzan berusaha untuk mengancam Adi, mengatakan kalau Adi ini banyak gaya lah segala macam dan dia tidak akan mau kalah dari Adi ya. Tapi setidaknya persaingan Adi dan Fauzan ini masih bisa kita nikmati gitu ya. Yang nggak bisa kita nikmati itu adalah kejahatan Alia yang lagi-lagi terulang seperti itu dan dia tidak mendapatkan karmanya sedikit pun. Kemudian nah ini nih sebenarnya yang bikin kita tuh happy. Denny yang tahu kalau ternyata Black Angelnya Rindu ini dicelakai oleh Alia. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi happy. Kenapa? Karena ternyata Denny ini langsung memberikan pelajaran kepada Alia, langsung menyeret Alia, marah-marah sama Alia dan mengatakan kalau Alia ini ya kurang ajar banget karena sudah mencelakai Black Angelnya, bahkan sudah hampir membuat nyawa Black Angelnya melayang. Dan itu tentu bukanlah hal yang sangat disukai oleh Denny, sehingga pada akhirnya Denny memberikan pelajaran pada Alia. Dan di episode kali ini Denny pun juga mendapatkan pelajaran. Karena apa? Karena dia dihabisi oleh Adi. Walaupun dia sampai tidak meninggal dunia ya. Tapi mungkin saya sebenarnya kalau Adi bukan ustadz ya bisa jadi Adi akan semudah itu untuk menghabisi nyawanya Denny. Tapi di sini Adi hanya memberikan pelajaran kepada Denny, apalagi di saat dia tahu kalau sekarang Denny pun sedang mencari informasi tentang anaknya Ibu Aminah dan Pak Yanto. Dan ya dengan keuntungan masing-masing lah ya. Kalau untuk Adi dia ingin membantu Ibu Aminah, sedangkan kalau Denny takut kalau dia mengalami kerugian sebanyak 8M gara-gara Pak Yanto. Jadi dia sekarang tuh jadi galau banget nih gimana caranya untuk bisa menemukan informasi tentang Renjana ini. Padahal kan Renjana itu adalah Rindu ya guys ya. Jadi ya kita lihat aja nih kalau ternyata Adi dan Denny tahu Rindu adalah wanita yang selama ini mereka cari-cari. Dan di episode kali ini kita bakalan ngeliat Denny bakalan terpontang-panting nih guys. Dia bakalan kelabakan sendiri karena Adi berusaha untuk menghabisi Denny dengan cara dia lah. Memberikan pelajaran sih sebenarnya, bukan menghabisi Denny. Kalau menghabisi ya mungkin nggak akan seperti itu nih si Adi ini. Karena dia ustadz ya. Jadi dia mengikat Denny di mobil dan membuat Denny itu jadi ketar-ketir. Nah ini tuh pelajaran bagi Denny karena Adi nggak mau kalau Denny ini menganggap dia remeh terus gitu. Jadi dia berusaha untuk memberikan pelajaran bagi Denny agar Denny ya berpikir kalau ternyata lawan dia tuh nggak main-main. Walaupun Adi ini seorang ustadz, tapi dia akan memberikan pelajaran kepada Denny dengan cara dia sendiri, walaupun dia tidak akan pernah untuk mencelakai Denny sampai Denny meninggal dunia, itu nggak pernah. Dia pastinya akan selalu menjaga koridor dia sebagai ustadz, tapi dengan memberikan pelajaran yang ya baiklah, cukup baiklah untuk si Adi ini terhadap Denny. Nah, apakah nanti Denny ini bakalan bisa tobat juga nih? Nah, coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian ya. Karena kalau ngelihat Denny tobat sih lucu juga ya guys ya. Dan gak kepikiran sih sosok Denny yang selalu memperlihatkan senyuman jahatnya bisa kembali bisa bertobat, itu tuh kayak yang
impossible banget, tapi ya kita lihat aja. Kalau Alia sih Mimin gak mau dia tobat ya guys ya, yang Mimin mau dia diberikan karma dan hukuman yang setimpal atas apa yang dia lakukan. Udah gak sabar banget untuk nonton lanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.